Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa membuat media pembelajaran di mana tugas ini merupakan tugas yang ke-9, media pembelajaran lokakarya. Jadi saya ingin membahas tentang fikih kelas 7, yaitu pada materi pokok tayamum. Jadi ini disusun oleh saya sendiri, Anis Saidi SPDI, dari Kabupaten Situbondo, asal MTS Baitur Rahmah Jatisari. Jadi lanjut saja pada pokok bahasannya, yaitu pada kompetensi inti KI1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dan seterusnya. Yang ketiga, memahami pengetahuan dan seterusnya. Yang keempat, mencoba mengolah, menyaji dan seterusnya. Jadi ini KI-nya. Jadi KI ini saya ambil dari KI yang terbaru, yaitu langsung diambil dari buku paket revisi tahun 2020 Kemenak. Next. Ini kompetensi dasarnya atau KD-nya. KD 1.1 menerima pentingnya bersuci dari hadas dan najis sebagai salah satu syarat beribadah. 2.2 menjalankan perilaku dan seterusnya. 3.2 menerapkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. KD 4.2 mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Ini merupakan kompetensi dasarnya. Next. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini ada 4 poin. Yang pertama adalah saya ingin menjelaskan pengertian tayamum, menjelaskan sebab-sebab diperbolehkan tayamum, menjelaskan diperbolehkan tayamum, dan yang terakhir mempraktekkan tata cara tayamum. Next. Pengertian tayamum. Jadi secara bahasa, tayamum adalah berniat melakukan sesuatu. Jadi maksudnya adalah menyengaja di situ. Jadi ada unsur kesengajaan. Kalau sudah berniat berarti dia sudah menyengaja untuk melakukan tayamum. Nah, sedangkan menurut istilah, tayamum merupakan pelaksanaan mengusap debu. Jadi ingat, mengusap debu bukan menyiram. Jadi saya ulangi lagi. Menurut istilah, tayamum merupakan pelaksanaan mengusap debu ke wajah. Mengusap debu ke wajah dan kedua tangan. Dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu sebagai ganti berwudu dan mandi besar. Jadi tayamum ini merupakan gantinya wudu dan juga mandi besar. Bukan hanya wudu saja yang bisa diganti oleh tayamum, mandi besar juga bisa diganti untuk tayamum. Next. Sebab diperbolehkan untuk bertayamum. Yang pertama, sebabnya karena kelangkaan air. Jadi sebabnya karena kelangkaan air di situ. Ada air, cuman hanya bisa dibuat untuk minum umpamanya. Jadi itu termasuk langka. Jadi air ada, umpamanya airnya hanya 1 botol aqua saja airnya di situ. Tidak ada lebih. Maka boleh untuk melakukan tayamum. Atau ada air umpamanya 1 ember, tapi khusus untuk buat minum ternak umpamanya. Jadi juga bisa untuk melakukan tayamum. Next. Yang kedua, sebab-sebab diperbolehkan tayamum adalah jauhnya air yang tersedia.
Jadi jauhnya air yang tersedia. Ada air cuman jauh sekali. Sampai mencapai 2,5 kilometer. Nah, kalau sudah mencapai 2,5 meter dicari-cari tidak ada air sama sekali, maka bisa diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Yang ketiga, sulitnya menggunakan air. Air banyak akan tetapi sulit untuk menggunakannya. Maksudnya bagaimana? Punya penyakit tidak bisa nyentuh air umpamanya di situ. Kata dokter, kamu bisa sembuh kalau tidak menyentuh air umpamanya. Kalau menyentuh air, maka kulitmu akan tambah parah sakitnya umpamanya. Jadi boleh untuk melakukan tayamum. Next. Ketentuan khusus tayamum. Jadi ketentuannya yang pertama, tayamum harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Jadi harus masuk waktu sholat. Kalau misalnya belum masuk waktu sholat, maka tidak boleh untuk melakukan tayamum. Yang kedua, jika disebabkan oleh kelangkaan air, maka harus dibuktikan setelah melakukan pencarian dan pencarian tersebut dilakukan setelah masuk waktu sholat. Jika disebabkan oleh kelangkaan air, maka air itu dibuktikan terlebih dahulu. Dicari dulu air itu sampai kemampuan kita. Sampai kemampuan kita. Bagaimana cara mencarinya airnya. Jadi ketika air dicari itu harus masuk waktu sholat. Nah, kalau sudah masuk waktu sholat terus mencapai 2,5 meter air tak jumpa-jumpa, maka boleh untuk melakukan tayamum di situ. Yang ketiga, tanah yang dipergunakan harus yang murni, tidak bercampur dengan barang lain. Seperti tepung umpamanya. Jadi tanahnya itu harus murni, tidak boleh bercampur apa-apa. Umpamanya bercampur dengan tepung itu juga tidak boleh. Umpamanya tanahnya bercampur dengan deonde, bercampur dengan bikang itu juga tidak boleh. Terus tanahnya itu harus bersih dan suci. Jadi tanahnya itu harus suci, harus bersih dan juga tanahnya lembut, tidak kasar. Kenapa kok lembut? Karena itu akan diusap ke wajah dan akan diusap ke kulit nanti juga. Dan juga debunya itu harus kering, tidak boleh basah. Kalau basah nanti belepotan. Kayak apa namanya? Kalau celot. Jadi debunya itu harus kering. Kalau basah akan jadi badut nanti, bukan tayamum. Jadi harus kering dan juga selain kering juga berdebu. Next, pada ketentuan khusus tayamum pada bagian 4, tayamum hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Jadi tayamum hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Tidak boleh digunakan untuk pengganti menghilangkan najis. Jadi najis tidak bisa dihilangkan dengan tayamum. Next, sebelum melakukan tayamum, jadi ingat sebelum melakukan tayamum di situ, jika memiliki najis harus disucikan terlebih dahulu. Jadi sebelum melakukan tayamum, jika memiliki najis harus disucikan terlebih dahulu. Ketentuan tayamum pada nomor 6, tayamum hanya bisa dipergunakan untuk satu kali sholat wajib. Jadi tayamum bisa dipergunakan hanya dalam satu kali sholat wajib. Tayamum tidak bisa digunakan untuk 2 kali sholat wajib atau sampai 5. Tidak boleh. Jadi yang boleh itu hanya dapat digunakan satu kali sholat wajib.
Dan juga bisa juga digunakan untuk sholat sunnah, juga bisa untuk sholat jenazah, bisa. Atau membaca Al-Quran, bisa. Yang seterusnya, meskipun pengganti, tayamum berbeda dengan wudu. Wudu memiliki 6 ketentuan wajib, maka tayamum hanya memiliki 4 rukun. Kalau wudu mempunyai 6 rukun, kalau tayamum mempunyai 4 rukun. Yang pertama, niat dalam hati. Yang kedua, mengusap wajah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan. Dan yang keempat adalah berurutan. Ini 6, ini maksudnya ini 7 ini ya. Ini salah ketik. Ini 7 maksudnya. Sini ada 6, 7, 8. Sini 8. Tayamum menjadi batal disebabkan oleh perkara-perkara yang juga membatalkan wudu. Jadi tayamum bisa batal karena perkara yang membatalkan kepada wudu. Contohnya, keluar sesuatu dari lubang kubulan dubur. Umpamanya kencing, kentut, buang air besar, itu juga membatalkan kepada tayamum. Next, yang terakhir, sebab kelangkaan air. Jadi ketentuan tayamum karena sebab kelangkaan air. Maka tayamum menjadi batal ketika menemukan air sebelum sholat dilaksanakan. Ingat, sebab kelangkaan air. Maka tayamum akan menjadi batal ketika menemukan air sebelum sholat dilaksanakan. Umpamanya ada si A, umpamanya Ndun lah sedang tayamum, sudah selesai melakukan tayamum, terus tiba-tiba di tengah perjalanan dia melihat menjumpai air di situ. Maka tayamumnya itu batal, harus melakukan wudhu kembali dengan sempurna. Jadi itu. Nah, ini merupakan urutan tata cara pelaksanaan tayamum. Yang pertama, letakkan kedua telapak tangan pada tanah yang murni. Jadi letakkan kedua telapak tangan pada tanah yang murni, suci, bersih, lembut, kering, dan berdebu. Maksudnya gini. Nah, ini kedua telapak tangan. Nah, ini yang paling debu. Ini. Langsung diginikan. Nah, ini meletakkan namanya. Letakkan. Satu kali tepukan. Tet. Nah, langsung. Yang kedua. Niatlah melakukan tayamum bersamaan dengan mengusap wajah dengan debu yang ada di kedua telapak tangan tersebut. Jadi niat melakukan tayamum itu wajib bersamaan dengan mengusap wajah. Yang ketiga, letakkan kembali kedua telapak tangan pada tempat lain dari tanah yang murni, suci, bersih, lembut, kering, dan berdebu. Jadi setelah melakukan tayamum ke wajah, maka tangan itu diletakkan lagi ke tempat lain untuk mencari debu yang suci. Yang keempat, usapkan telapak tangan kiri. Usapkan telapak tangan kiri, ini yang kiri maksudnya, ke punggung tangan kanan. Nah, ini punggung. Nah, ini punggung namanya. Ini di sini punggung. Ini tangan kiri, ini punggung. Maksudnya seperti ini. Ada di belakang ini. Ini seperti ini. Nah, ini di belakang. Pada bagian jari sampai siku. Lalu usapkan telapak tangan kiri tersebut ke bagian dalam tangan kanan dari bagian siku sampai ke ujung jari. Next. Usapkan telapak tangan ke punggung tangan kiri dari bagian jari sampai ke siku. Usapkan telapak tangan ke punggung tangan kiri. Gantian maksudnya, yang tadi itu adalah
yang kiri ada di punggung tangan kanan, sekarang tangan yang kanan ada di punggung tangan kiri, gantian. Nah, ini merupakan tata cara untuk tayamum. Nah, inilah caranya. Bisa disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita belajar tata cara tayamum yuk. Pertama, membaca basmalah. Selanjutnya, meletakkan kedua tangan di atas debu yang bersih dan suci. Mengusap muka dengan debu atau tanah sambil mengucapkan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammuma listibahatis salati fardhan lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Jadi artinya nanti tidak usah disebutkan. Tangan di atas debu yang berbeda untuk diusapkan ke kedua tangan sampai siku. Dan yang terakhir, tertib. Nah, itulah tata cara tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu merupakan tata cara pelaksanaan tayamum prakteknya. Alhamdulillah, syukron jazila. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.